Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 10J akan mempresentasikan mengenai zaman Mesolitikum. Tapi sebelum kami memulai presentasi kami, dengan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Genta Ramadan dari absen 12. Nama saya Cira Alisa dari absen 10. Nama saya Sarah Nanti dari absen 6. Nama saya Sifat Fadila dari absen 10. Nama saya Safana Habasan dari absen 28. Nama saya Mila Abdul Sugama dari absen 16. Nama saya Rasenda Pramana dari absen 4. Baiklah, kalau begitu kami akan memulai presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Afisa Larasati Arifianto dari absen 6. Sebelum memulai, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kami semua untuk melaksanakan presentasi mengenai masa Mesolitikum atau masa setelah masa Paleolitikum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari masa Mesolitikum. Masa Mesolitikum diperkirakan terjadi di antara 10.000 hingga 2.500 tahun yang lalu atau pada zaman Holosen, yaitu zaman pada akhir zaman es. Masa Mesolitikum ini sering disebut juga sebagai zaman Batu Tengah atau Madia. Dari bahasa Yunani, mesos yang berarti tengah dan tos yang berarti batu. Perkenalkan, nama saya Andres Satya Pramana dari absen 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang manusia pendukung di zaman Mesolitikum. Manusia pendukung di zaman ini adalah jenis Homo sapiens. Menurut Sarasin Bersaudara, penduduk asli Kepulauan Indonesia adalah bangsa Veda yang memiliki warna kulit agak gelap dan bertubuh kecil. Menurut Poesponegoro dan Noto Sutanto 1990, jenis Homo sapiens di Nusantara adalah ras pendatang baru, yaitu ras Australomelanosoid dan ras Mongoloid. Ada dua hipotesis tentang kaitan antara ras pendatang baru dan manusia purba yang hidup sebelumnya, Homo wajakensis dan Homo soloensis, yaitu yang pertama, Homo wajakensis dan Homo soloensis telah punah atau dalam proses kepunahan ketika dua ras pendatang baru ini tiba. Yang kedua, Homo wajakensis dan Homo soloensis tidak punah, tetapi melebur melalui proses kawin atau kohabitasi dengan ras pendatang baru hingga menghasilkan manusia Indonesia seperti sekarang. Dan orang-orang Veda atau ras Australomelanosoid ini hidup dalam budaya Mesolitik. Tidak mengherankan hasil-hasil budaya Indonesia pada masa ini mendapat pengaruh kuat dari wilayah-wilayah Asia Tenggara, khususnya kebudayaan Bakson Hoa Bin di daerah Tonkin di Vietnam bagian utara. Ras yang masuk dalam kelompok ini adalah bangsa Hyeng di Kamboja, Miao Tse dan Yao Jen di Tiongkok, serta Senoi di Semenanjung Malaya. Di Indonesia yang termasuk dalam ras ini dan keturunannya yang masih ada sampai sekarang adalah suku bangsa Kubu atau suku anak dalam di Jambi, Lubu atau orang Ulu di Jambi dari Sumatera Selatan, Talang Mamak dari Riau, dan Toala di Sulawesi. Halo semua, perkenalkan nama saya Cira Alisa dari absen 10, kelas 10J. Izinkan saya mempresentasikan tentang corak kehidupan sosial ekonomis pada zaman Mesolitikum. A. Tempat tinggal. Abris Sausroch adalah gua-gua yang dijadikan tempat tinggal manusia pada zaman Mesolitikum dan berfungsi sebagai tempat perlindungan dari binatang buas dan cuaca. Penyelidikan pertama pada Abris Sausroch dilakukan oleh Dr. Van Steen Kallenfuss pada tahun 1928 sampai dengan 1931 dekat Sampung, Ponorogo, Jawa Timur. Pada gua tersebut ditemukan alat-alat dari batu dan Jokon Madinger. Jokon Madinger adalah istilah yang berasal dari bahasa Denmark, yaitu Jokon yang artinya dapur dan Moding yang artinya sampah, yang dapat diartikan sebagai sampah dapur. Jokon Madinger adalah tumpukan dari kulit kerang dan siput yang mencapai ketinggian kurang lebih hingga 7 meter dan sampai sekarang sudah menjadi fosil. Jokon Madinger dapat
ditemukan di sepanjang pantai timur, Langsa, dan Medan. Manusia purba lebih suka mendiami daerah tepi aliran sungai karena di sana biasanya banyak ditemukan gua-gua untuk dijadikan tempat tinggal dari cuaca dan juga hewan buas. Di sana juga ditemukan banyak sumber makanan seperti ikan dan lain-lain. Juga ada air untuk mereka minum dan untuk mengaliri lahan pertanian mereka. Di Indonesia, tepi sungai yang menjadi tempat tinggal manusia purba adalah Sungai Megawan Pisolo. Banyak fosil ditemukan di wilayah sepanjang teras sungai ini seperti tengkorak dan tulang Homo erectus serta penemuan neraka utuh gajah purba. Wilayah-wilayah sepanjang teras sungai ini antara lain Sangiran, Sambung Macan, Cemeng, Triling, Selopuru, dan Ngandong. Penemuan fosil tengkorak di wilayah Sambung Macan, Triling, Ngandong merupakan bukti bahwa ada peradaban manusia yang terdapat di sepanjang wilayah aliran Sungai Begawan Solo pada masa Mesolitikum. Perkenalkan, nama saya Syifa Nurul Fadila dari absen 31. Di sini saya akan membacakan cara mencari makan pada zaman Mesolitikum. Kehidupan semi nomaden atau semi sedentar adalah pola kehidupan yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, tetapi sudah disertai dengan kehidupan menetap sementara. Hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa mereka mulai mengenal cara-cara mengolah bahan makanan pada masa ini pula. Untuk pertama kalinya, manusia menemukan api. Lalu di sini ada ciri-cirinya, yaitu yang pertama berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya, yang kedua bergantung pada alam, yang ketiga mengenal cara mengolah bahan makanan, yang keempat memiliki tempat tinggal sementara, yang kelima mulai menanam berbagai jenis tanaman, yang keenam menanam di tempat sebelum berpindah dan kembali saat panen, yang ketujuh peralatan ada yang terbuat dari tulang, yang terakhir yang kedelapan yaitu mengenal pembagian kerja. Semuanya, perkenalkan kembali, nama saya Afisa Larasati Arifianto dari absen 6. Seperti yang telah rekan saya sebelumnya sebutkan, bahwa kelompok kami telah menemukan 8 ciri-ciri dari masa Mesolitikum. Sekarang saya akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Hal ini disebut juga dengan semi nomaden. Lalu yang kedua, bergantung pada alam. Manusia pendukung zaman Mesolitikum itu sangat bergantung pada alam. Misalnya jika kondisi suatu lahan yang sedang mereka tempati ini tidak subur, maka mereka akan mencari lahan lain yang lebih subur dan menyediakan lebih banyak bahan makanan. Hal yang ketiga adalah mengenal cara mengolah bahan makanan. Pada masa ini mereka sudah mulai mengenal cara mengolah bahan makanan. Lalu yang keempat adalah memiliki tempat tinggal yang sementara. Nah, dikarenakan mereka ini sangat bergantung pada alam, maka jika lahan yang sedang mereka tempati tersebut sudah tidak subur, mereka akan mencari lahan lain yang lebih subur. Hal ini menjadikan mereka hanya memiliki tempat tinggal yang sementara. Hal yang kelima adalah mulai menanam berbagai jenis tanaman. Lalu yang keenam adalah menanam di tempat sebelum berpindah dan kembali saat musim panen. Sebelum mereka berpindah ke tempat lain yang lebih subur, mereka akan menanam dulu berbagai jenis tanaman di tempat itu. Lalu ketika musim panen, mereka akan kembali untuk memanennya. Hal yang ketujuh adalah peralatan yang terbuat dari tulang. Pada zaman sebelumnya, itu pada zaman Paleolitikum, mereka itu membuat peralatan dari batu. Lalu ketika masa Mesolitikum, mereka mulai mengasah batu-batu tersebut dan juga membuat peralatan yang terbuat dari tulang untuk perkakas memburu. Lalu yang terakhir, itu yang ke-8, adalah mengenal pembagian kerja. Pada masa ini juga mereka sudah mulai mengenal pembagian kerja seperti memasak, menjaga anak, dan juga berburu. Halo semuanya, nama saya Mikil Aban Sugama dari absen 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang serpi bilah flex pada zaman Mesolitikum. Serpi bilah, salah satu alat khas zaman Mesolitikum, adalah alat mikrolit yang berbentuk geometris. Dipakai untuk membuat alat ini adalah antara lain kalsedon, andesit, dan batu gamping. Tradisi serpi bilah terutama berlangsung dalam kehidupan di Gua Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur. Nah, sekian penjelasan serpi bilah flex dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Genta Ramadan dari absen 12. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat-alat tulang dari zaman Mesolitikum. Alat tulang banyak ditemukan di daerah Jawa Timur.
arkeolog L.J.C. Van Es berjasa menemukan alat-alat ini. Adapun temuan alat-alat tulang yang terkenal di Jawa adalah di Gua Lawa, dekat Sampung di daerah Jawa Timur. Di tempat itu ditemukan juga serpi bilah sederhana, alat-alat tulang seperti 2 macam bentuk sudip tulang dan semacam belati dari tanduk, mata panah batu yang bersayap dan pangkalnya konveks, hematit atau besi oksida, lesung batu, serta perhiasan dari kulit kerang. Dalam penelitian di Gua Lawa di Sampung, Jawa Timur, dan sekitar daerah Ponorogo dan Ponorogo Madiun, pada tahun 1928 sampai 1931 ditemukan alat-alat kehidupan manusia purba di zaman Mesolitikum. Alat-alat kehidupan tersebut berupa alat-alat yang terbuat dari batu seperti ujung panah, flex, kapak genggam, dan lain-lain. Selain alat-alat dari batu, ditemukan pula alat-alat dari tulang dan tanduk rusa, serta alat-alat dari perunggu dan besi. Sebagian besar alat kehidupan yang ditemukan dalam penelitian tersebut adalah alat-alat dari tulang, sehingga dinamakan Sampung Bone Culture atau budaya tulang dari Sampung. Perkenalkan, nama saya Safanah Rahmasehan dari absen 28. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kapak genggam Sumatera atau Sumatralit. Nah, kapak genggam Sumatera atau Sumatralit ini itu merupakan alat batu yang berbentuk bulat yang berasal dari Asia Tenggara. Tempat itu ditemukan di Tiongkok Selatan, Vietnam, Kamboja, Annam, Thailand, dan di Semenanjung Malaya. Nah, melalui daerah Semenanjung Malaya tersebut, tradisi ini itu menyebar ke Indonesia dan ditemukan di daerah pantai Sumatera Utara, yang membuat kapak genggam ini, jenis ini banyak ditemukan di sepanjang pantai timur Pulau Sumatera. Tepatnya itu di antara Langsa atau Aceh dan Medan. Nah, bentuk Sumatralit ini dapat dikatakan sudah agak sempurna dan buatannya agak halus. Bahan yang dipakai untuk membuat kapak tersebut berasal dari batu kali yang dipecah-pecah. Nah, selain Sumatralit, yang ditemukan dalam Kejoken Modinger juga ditemukan jenis kapak tetapi bentuknya pendek. Atau setengah lingkaran yang disebut dengan hashik cord atau kapak pendek. Kapak ini cara penggunaannya dengan menggenggam. Halo semuanya, perkenalkan lagi, nama saya Gentar Ramadan dari absen 12. Dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai bentuk kepercayaan awal di masa Mesolitikum atau zaman Mesolitikum. Pada masa Mesolitikum, manusia purba mulai mengenal tradisi melukis di dinding gua. Lukisan yang berkaitan dengan sistem kepercayaan awal banyak terlihat di gua-gua di Sulawesi Selatan dan Papua. Lukisan tangan dengan latar cat merah di Gua Leang-Leang di Sulawesi Selatan misalnya, diyakini sebagai simbol kekuatan atau lambang kekuatan pelindung terhadap gangguan dari roh-roh jahat. Cap tangan yang jari-jarinya tidak lengkap diperkirakan merupakan ungkapan berduka atau berkabung. Menurut etnoarkeolog H.R. van Heekeren, cap tangan menggambarkan suatu perjalanan dari arwah mereka yang telah meninggal yang sedang meraba-raba menuju alam arwah. Menurut Robert dan Galis, lukisan-lukisan gua bertalian dengan upacara-upacara penghormatan nenek moyang, upacara adat, ilmu dukun, atau memperingati suatu kejadian yang penting. Selain lukisan-lukisan di gua, alam kepercayaan masyarakat pada masa itu terlihat dalam peristiwa atau upacara penguburan. Buktinya ditemukan di Gua Lawa di Jawa Tengah, lalu ada di Gua Sodong, Jawa Tengah, dan Bukit Kerang di Sumatera Utara. Para ahli meyakini bahwa kebiasaan ini merupakan bentuk kepercayaan bahwa adanya kehidupan setelah mati, yaitu berupa roh-roh orang yang telah meninggal. Maka daripada itu, jasad dan rohnya patut mendapatkan penghormatan atau pemujaan. Lalu berikut ini ada tayangan video dari YouTube yang membahas tentang zaman Mesolitikum. Selamat menyaksikan. Zaman Mesolitikum diperkirakan berlangsung pada masa Holosen awal setelah zaman es berakhir.
Pendukung kebudayaannya ialah Homo sapiens yang merupakan jenis manusia cerdas. Ciri kebudayaan Mesolitikum tidak jauh berbeda dengan kebudayaan Paleolitikum. Namun, pada periode ini, masyarakat hidup secara semi-nomaden, di mana sebagian manusianya telah hidup menetap di gua-gua, dan yang lainnya masih berpindah-pindah. Kebudayaan Mesolitikum yang sangat menonjol dan sekaligus menjadi ciri-ciri dari zaman ini yaitu kebudayaan Kojoken Modinger dan Abris Sausroch. Kita bahas Kojoken Modinger dulu ya. Kojoken Modinger adalah istilah yang berasal dari bahasa Denmark, yaitu Kojoken artinya dapur dan Moding artinya sampah. Jadi Kojoken Modinger artinya tuh sampah dapur. Dalam kenyataan, Kojoken Modinger adalah timbunan atau tumpukan kulit kerang dan seafood yang mencapai ketinggian kurang lebih 7 meter dan sudah membatu atau menjadi fosil. Kojoken Modinger ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera, yakni antara Langsa hingga Medan. Sekarang kita bahas Abris Sausroch. Abris Sausroch adalah gua-gua yang dijadikan tempat tinggal manusia purba dan berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas. Dugaan ini muncul dari adanya perkakas seperti ujung panah, flakes, batu penggilingan, alat-alat dari tulang dan tanduk yang tertinggal di dalam gua. Abris Sausroch pertama ditemukan di Gua Lawang dekat Sampung, Ponorogo, Jawa Timur. Zaman Mesolitikum sesungguhnya memiliki 3 corak kebudayaan yang terdiri dari kebudayaan Pebble atau Pebble Culture di Sumatera Timur, kebudayaan tulang atau Bone Culture di Sampung Ponorogo, dan kebudayaan Flex atau Flex Culture di Tuala Timur dan Pulau Rot. Para arkeolog kemudian melakukan penelitian terhadap penyebaran pebble dan kapak pendek sampai ke daerah Teluk Tongking di Indochina. Dari hasil penyelidikan tersebut, maka ditemukan pusat pebble dan kapak pendek berasal dari pegunungan Bastion dan daerah Hwabin di Asia Tenggara. Maka kebudayaan kapak pendek dan pebble sering juga disebut dengan kebudayaan Bastion Hwabin. Manusia pendukung kebudayaan zaman Mesolitikum adalah ras bangsa Papua Melanosoid, yaitu nenek moyang dari suku-suku di Papua dan suku aborigin di Australia. Di zaman Mesolitikum yang terjadi sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi, wilayah Nusantara kedatangan ras baru. Ada ras Austromelanesoid dan ras Mongoloid yang datang dari Asia Tenggara. Bilang kalau Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus erectus, Homo wajakensis, dan Homo soloensis udah punah atau sedang mengalami kepunahan pas ras pendatang tiba. Mereka melebur lewat proses kawin-mawin dengan ras pendatang. Hasilnya, jadilah manusia Indonesia yang sekarang. Manusia purba udah hidup semi menetap di gua-gua dekat sungai. Perempuan menetap di gua bersama anak-anaknya. Tugas utama mereka itu adalah mengasuh anak-anaknya dan juga memasak. Kegiatan yang baru di zaman ini. Ibu-ibu bisa masak karena di zaman Mesolitikum, api pertama kali ditemuin. Mereka tuh ngegesek-gesekin batu sampai akhirnya keluar api yang bakal mereka jadiin tanah pertanian, dibakar dan dibersihin. Mereka bakal nanam umbi-umbian kayak keladi dan jagung. Keladi dan jagung mereka nikmatin sepanjang tahun sampai kira-kira tanahnya udah nggak subur lagi. Manusia mulai melukis di dinding goa dengan cap tangan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Cira Alisa dari absen 10 kelas 10J. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari zaman Mesolitikum atau menegaskan ulang tentang apa yang telah kelompok 2 jelaskan tentang masa Mesolitikum. Zaman Mesolitikum atau yang sering disebut juga zaman Batu Tengah atau Media merupakan zaman yang berlangsung pada akhir masa Holosen, yaitu sekitar 10.000 hingga 2.500 tahun yang lalu. Manusia pendukung zaman ini adalah Homo sapiens yang sudah lebih cerdas dibandingkan dengan manusia sebelumnya, yaitu manusia purba seperti Meganthropus erectus, Pithecanthropus erectus,
Homo wajakensis dan Holocenoensis. Ada dua hipotesis tentang kemana perginya manusia purba saat Homo sapiens datang. Yang pertama, diyakini kalau manusia purba telah punah atau dalam proses kepunahan saat Homo sapiens tiba. Yang kedua, mereka tidak punah, namun kawin-mawin hingga menghasilkan manusia ras Indonesia yang memiliki bentuk fisik seperti sekarang. Tempat tinggal pada masa Mesolitikum ini sering disebut dengan Abrissosroch atau gua-gua yang berada di sekitar pantai, tepi sungai, atau sumber air lainnya. Mereka memilih untuk bertempat tinggal di tepi pantai, sungai, atau sumber airnya karena sungai dan sumber air lainnya merupakan sumber kehidupan yang ada makanan, air, dan sumber daya alam lain yang memungkinkan mereka untuk bertahan hidup. Lalu, di dalam Abrissosroch juga ditemukan Joken Modinger yang berasal dari bahasa Denmark, yaitu Joken yang artinya sampah dan Dinger yang artinya dapur, yang dapat diartikan sebagai sampah dapur. Joken Modinger ini terbuat dari tumpukan kulit kerang atau siput yang mencapai ketinggian kurang lebih hingga 7 meter. Adapun ciri khas dari zaman Mesolitikum. Yang pertama, mereka masih berpindah-pindah tempat, namun memiliki tempat tinggal sementara yang disebut juga sebagai semi-nomaden atau semi-sedenter. Yang kedua, mereka masih sangat bergantung pada alam. Ketika lahan yang mereka tinggali sudah tidak subur, maka mereka akan mencari lahan baru yang masih subur dan masih ada potensi untuk bertahan hidup. Yang ketiga, mereka mulai mengenal berbagai cara untuk mengolah bahan makanan. Yang keempat, mereka mulai memiliki tempat tinggal di sekitar pantai atau sungai dan sumber air lainnya yang disebut sebagai Abrissosroch. Yang kelima, mereka mulai menanam berbagai jenis tanaman saat melihat biji-biji tumbuhan yang tumbuh saat terkena air hujan. Yang keenam, mereka menanam di suatu tempat sebelum berpindah dan akan kembali ke tempat itu ketika musim panen tiba. Yang ketujuh, peralatan yang terbuat dari batu sudah mereka asah sehingga menjadi lebih halus dan juga mulai menggunakan peralatan-peralatan dari tulang untuk berburu. Yang kedelapan, mereka mengenal pembagian kerja seperti laki-laki berburu dan perempuan diam di rumah untuk memasak, menjaga anak, dan menjaga rumah. Lalu ada hasil-hasil budaya atau peninggalan dari zaman Mesolitikum, yaitu serpi bilah atau flex, kapak genggam Sumatera yang terbuat dari batu kali yang dibelah dua, dan juga peralatan dari tulang yang biasanya digunakan untuk mereka saat berburu. Pada masa Mesolitikum, manusia sudah mulai mengenal kepercayaan, namun masih sangat tipis, seperti dengan melukis di goa dengan menggunakan tangan. Cap-cap tangan berwarna merah diyakini sebagai upaya perlindungan dari roh-roh jahat, dan jika jari tangannya tidak lengkap, maka diyakini sebagai ucapan berduka atau berkabung. Cap-cap tangan juga dapat diartikan sebagai perjalanan arwah dari roh-roh nenek moyang mereka yang sedang meraba-raba menuju ke alam arwah. Di Indonesia sendiri, hasil-hasil budaya atau peninggalan pada zaman Mesolitikum dapat ditemukan di Goa Lawa dekat Sampung, Ponorogo, Jawa Timur, yaitu berupa Abrissosroch dan Joken Modinger yang berada di sepanjang pantai timur, yaitu antara Langsa dan Medan. Juga dapat ditemukan di Museum Geologi, yaitu berupa fosil-fosil manusia, dan juga peralatan seperti serpi bilah atau flex, kapak genggam Sumatera atau Sumatralit, dan alat-alat yang terbuat dari tulang. Masa Mesolitikum ini dapat dimulai karena manusia pendukung zaman Mesolitikum yaitu Homo sapiens, sudah lebih berkembang otaknya dibandingkan dengan manusia pada zaman sebelumnya, yaitu manusia purba seperti Meganthropus erectus, Pithecanthropus erectus, Homo jakensis, dan Homo soloensis. Sementara masa Mesolitikum ini berakhir karena manusia sudah mulai mengubah kebiasaannya dari food gathering menjadi food producing, sehingga mereka tidak lagi berpindah-pindah tempat dan akhirnya dapat menetap dan menghasilkan makanan sendiri dengan cara bercocok tanam ataupun berternak. Lalu ini adalah sumber-sumber yang kami gunakan untuk mengumpulkan materi mengenai zaman Mesolitikum ini, yang akhirnya materi-materi tersebut kami kumpulkan lagi menjadi satu file PowerPoint. Sebelumnya kami tidak mungkin meneliti secara langsung zaman Mesolitikumnya, jadi kami meneliti menggunakan teknik
penelitian, pengumpulan data, dan juga studi dokumen. Jadi di sini ada 2 jurnal dan 2 buku yang kami temukan untuk melakukan penelitian ini. Yang pertama adalah jurnal karya Haris Mansur yang berjudul Kebudayaan Masyarakat Prasejarah Indonesia. Lalu yang kedua, jurnal dari Dr. Andes Yuliani Nur yang berjudul Menelusuri Jejak-jejak Masa Lalu Indonesia. Untuk buku-bukunya, yang pertama adalah dari buku Sejarah Erlangga Kurikulum Merdeka, lalu yang kedua dari buku Sejarah Kemendikbud Kurikulum ketiga tahun 2020. Nah, jika teman-teman mungkin merasa presentasi yang telah kami lakukan ini kurang lengkap atau mungkin kurang jelas, teman-teman juga bisa membaca lebih lanjut dari sumber-sumber ini. Lalu berikutnya ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kami. Sampai sini ada yang mau bertanya? Apa pertanyaan? Yang kurang jelas itu dibahas lagi. Alat tulang ini biasanya perkakas gitu yang biasanya kita buat berburu ya. Terus alat tulang ini pertama banyaknya ditemuinya di Jawa Timur. Terus yang nemuin alat-alat ini itu namanya LDC Vanes, arkeolog ya tuh. Kemungkinan ditemuinya di masa penjajahan, namanya orang Belanda. Terus posisi tempatnya ini ada di Gulawa ya, di dekat Lampung di Jawa Timur. Selain alat-alat tulang, ini juga ditemuin banyak perkakas lain kayak serpi bilah sederhana, mata panah batu, terus hematit, tusuk batu, serta perhiasan dari kulit kerang. Berarti nih itu yang ditemuin di Indonesia itu cuma ada yang di Gulawa Jawa Timur atau ada lagi? Ada beberapa tadi kelompoknya bilang sama Sumatera itu ada di gua lain, cuma memang kebetulan pertama kali di gua lama. Jadi alat-alat atau bukti zaman Mesolitikum itu nggak hanya ditemukan di Jawa Timur, tapi ada juga yang di Sulawesi Selatan, seperti yang mungkin ada lukisan di dinding itu, di dinding gua, itu ada di Sulawesi Selatan. Terus tadi ada joket mode India yang berupa bukit kerang di Sumatera Utara. Terus ada juga tadi yang di Jawa Tengah. Ada juga yang di Langsa, Aceh, sama Medan. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi yang mau tanya? Kalau tadi kan dijelasin kayaknya ada kebudayaan atau tradisi tulang di Mesolitikum kan Yang bentuk penghormatan atas roh itu. Tadi aku lihat ada slide yang jelasin tentang kebudayaan tradisi tulang gitu. Tradisi tulang, tradisi tulang. Tradisi tulang. Yang pertama, nah ini. Jadi maksudnya ini kan seperti bilang Flex ini itu udah ditemukan dari zaman Paleolitikum kan, dan bentuknya itu dari zaman Paleolitikum sampai Mesolitikum itu bentuknya seperti itu, nggak pernah berubah. Makanya dia ada ini peran penting dalam konteks tradisi tulang karena
Ya. bentuknya Bentuknya tidak berubah dan itu tidak menunjukkan perkembangan zaman. nggak ada maknanya lah. Ada lagi yang ingin bertanya? Tanya. Jika tidak ada yang ingin bertanya, maka sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah mengizinkan kami untuk melaksanakan presentasi mengenai zaman Mesolitikum ini dengan lancar. Semoga presentasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk kita semua. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dan memperhatikan presentasi yang telah kami lakukan. Kami ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bertanya. Sekian dari presentasi kami hari ini. Jika ada kurangnya, kami minta maaf. Jika ada lebihnya, tidak usah dikembalikan, disumbangkan saja. Maaf kalau belum sempurna, karena sempurna adalah judul lagunya Rizky Febian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.